What can businesses Humanize do internally to humanize their brand? Oke, next question ini lebih ke arah waktu mulai ya, waktu mulai for stock, waktu mulai M Target. Ceritanya gimana sih story-nya waktu awal itu, dan how did you get your first customer? Gimana caranya dapetin customer pertama? Ini karena duranya agak unik nih kan, B2B gitu kan, but getting the first customer itu yang paling menarik. Siapa yang pengen dengar coba? Coba Yopi dulu deh. Yopi. Jadi tipikal lah ya, cerita gue tipikal. Jadi foundersnya itu user biasanya. Dan waktu itu di previous kerjaan yang dulu itu gue tuh ngalamin kayak nah, ini cari email marketing yang murah gitu ya. Itu susah banget gitu. Ternyata memang email marketing tidak murah gitu. Infrastruktur dan lain sebagainya dalam perjalanan saya belajar. Nah, waktu itu setelah belajar dan kita membuat channel ini 4 bulan, kita develop live di 2017 Februari itu, first customer yang kita dapat adalah ada satu institusi langsung dandil setahun gitu. Saya apresiasikan mereka gitu. Jadi namanya mereka itu sekarang jadi nama ruang meeting kita di kantor. Jadi first customer kita. Waktu itu memang sepanjang 2017, 2018 pertengahan itu kita itu fokus ke UKM. My dream selalu untuk bisa membantu para UKM untuk go digital, karena banyak banget saya lihat dengan mata kepala sendiri, ketemu orang-orang ini, mereka ini mau go digital, cuman nggak tahu caranya. Mereka tahu kolam-kolam itu udah pada pindah ke digital, cuman nggak tahu caranya gimana. That's why mereka bilang bisnis sepi. Padahal by all means Indonesia itu secara ekonomi lagi naik sekali gitu loh. Kita akan menjadi raksasa ekonomi di 2025 nanti. Amin. Nah, jadi waktu itu kita memikirkan untuk go digital ke UKM dan mendigitalkan Indonesia. Cuman resource yang kurang waktu itu. Jadi tenaga yang kurang. Saya ingat banget sepanjang 2017, akhir tahun saya masuk UGD. Jadi tepar naik Gojek 970 kali sepanjang setahun. Artinya sehari 3 kali naik Gojek non-stop. Nah itu waktu itu ngobrol-ngobrol, ya why don't you try to tap enterprise market. Akhirnya kita mulai coba shifting ke enterprise market. So singkat cerita sampai sekarang kita memang berkecimpung di mid enterprise, dari mulai corporate sampai enterprise ya gitu. Jadi financial institution dan lain sebagainya. Nah cuman sekarang ini karena pandemi ini dan kembali lagi tuh gitu, tergelitik lagi gitu untuk ngebantu UKM, terutama UKM yang menurut saya ya, dan gue gitu, usaha kuliner mendadak atau usaha kecil miliaran. Nah itu gimana caranya mereka? So akhirnya kita pikirkan mungkin mereka belum perlu email, tapi mereka perlu satu landing page gitu. That's why we launch One Blink ini gitu loh, satu link untuk semuanya, untuk taruh mereka punya barang, mereka punya social media profile dan lain sebagainya gitu. Jadi tetap ya banyak lah cerita-ceritanya waktu dapetin customer, terutama customer pertama gitu, presentasi dan deal sampai hari ini customernya masih jadi customer setia kami, udah 3 tahun lebih gitu. Jadi bersyukur sampai hari ini, dan kita coba tap ke area UKM sekarang karena mereka bukannya lebih mudah diedukasi, tapi mereka udah mau nggak mau harus masuk digital. So apa boleh buat, harus paksa diri belajar gitu. Kalau dulu masih susah, benar kata Asmi, sekarang dipaksa gitu sih. Kalau yang kita lihat itu perjalanan bagaimana kita mendirikan ini ya gitu ya, berawal dari email marketing sampai sekarang kita ada sebentar lagi nambah channel WhatsApp, terus CRM. Jadi udah masuk ke areanya benar-benar sesuai dengan kebutuhan para enterprise ini. Itu yang kita develop sekarang. Berapa lama tuh kalau yang klien pertama? Waktu kita closing pertama itu rezeki gitu ya, nggak pakai lama, seminggu presentasi dengan segala keterbatasan, cuma fiturnya satu doang, email marketing. Itu ya kita bisa closing langsung setahun. Nah habis itu kan ada beban moral ya, obligasi kita. Lu nggak boleh
fail nih gitu loh. Ada orang-orang yang menggantungkan di sini. Akhirnya itu memaksa kita. Nah, satu persatu kita dengerin inputnya. Itu yang menjadikan tools kami sekarang. Semua fiturnya itu. Gitu loh. Oke, Seminggu oke. aja waktu itu. Seminggu ya. Hmm. Cukup singkat. Cukup singkat Oke, yang thank you, itu. bro. Thank you, bro. Kalau Ya. Azmi ya, bro. Ya, jadi kalau For Stock sendiri sebenarnya kita partneran bertiga. Jadi sebelumnya gua pernah bikin marketplace service jasa gitu ya. Jalan hampir sampai 1 tahun. Terus partner gua pernah bikin marketplace juga, tapi local brand marketplace. Nah, di situ kita sebenarnya nemuin challenge yang ada di market gitu ya. Waktu kita jalan, challenge-nya adalah kita gimana caranya integrate platform yang marketplace yang ada sekarang gitu ya. Saat itu kita ketemu itu chicken and egg lah ya. Jadi kita harus mana dulu nih? Pastinya harus channel dulu integration. Di mana waktu itu nggak banyak yang open API integration dengan Forstock. Jadi waktu itu kita approach pertama itu Lazada. To be honest, Lazada yang paling open karena mungkin mereka juga datang dari luar ya, dari Southeast Asia, sama kan kalau terakhir itu kan mereka dari Alibaba juga masuk. Jadi mereka very open dan mereka yang benar-benar support banget untuk ini, bahkan bilang kalau Forstock harus go multi channel. Tapi menariknya sekitar mungkin 1 tahun sebelum itu sebenarnya gua ada temen di marketplace juga sempat ngobrol, tapi karena gua nggak ngeh gitu ya, jadi dia sempat bilang bahwa ada platform yang dibutuhin karena dia kebetulan ada di seller operation, dan salah satu challenge-nya adalah waktu itu 4 tahun yang lalu lah ya, itu sinkronisasi stok antar channel. Waktu itu udah ada Lazada, Tokopedia dan lain-lain, jadi dia dapat feedback. Tapi gue nggak ngeh gitu. Tapi begitu ketemu partner gue dan kita discuss mengenai ini, kita ketemu Lazada, kita tambah convince lagi lah. Oh, ternyata ada problem ini di market. Dan setelah ketemu beberapa brand, waktu itu memang startingnya itu kita dari SME. Jadi SME karena kita awal-awal lah ya. Jadi kita masih benar-benar trial and error, dapat feedback. Jadi lebih gampang kita ke SME dulu. Jadi waktu itu kita sempat discuss sama beberapa SME, oh iya ternyata masalahnya itu kita kasih free. Kenapa free? Karena memang kita juga butuh feedback dari mereka. Jadi kita lumayan banyak discuss sama mereka, feedback sama seperti yang Yopi tadi, dari beberapa fitur utama, dari inventory, terus kita kode dan lain-lain. Menariknya dari Lazada itu, terus kita open up more new channel, mereka juga mulai istilahnya open lah ya kepada Forstock. Kenapa? Karena memang mereka ada beberapa marketplace yang mungkin gue nggak usah bilang gitu ya, tapi mereka memang ya karena kompetisi, jadi mereka nggak mau ada semacam level playing field in terms of inventory, maunya eksklusif inventory di channel tertentu dan lain-lain. Tapi menurut kita agak sulit untuk ngebendung ini, karena di market luar juga sebenarnya hal ini terjadi juga, akhirnya dibuka. Kenapa? Karena brand itu butuh itu. Intinya kalau nggak ada platform seperti kita, itu akan bikin nggak akan efisien. Jadi more efficient pakai platform kita, dan juga produknya semakin banyak distribusinya. Jadi kalau misalnya challenge-nya waktu itu adalah kalau nggak pakai platform itu istilahnya inventory allocation sama inventory ini jumlah SKU-nya gitu ya, itu nggak akan optimal. Jadi 20% hanya 20% dari inventory yang ada di mereka waktu itu kita discuss sama mereka itu yang benar-benar di push ke marketplace. Nah, 80%-nya itu ada stoknya, cuman nggak decentralized. Nah, itu yang kita temuin. That's why akhirnya kita ketemu beberapa brand yang bantu kita juga untuk akuisisi more channel. Jadi channel-channel yang lain yang sebelumnya kita belum integrasi, karena brand-brand besar yang pakai Forstock, akhirnya kita mulai pelan-pelan buka. Challenge-nya waktu itu platform banyak yang API-nya memang baru gitu ya, jadi belum lengkap, belum stabil dan lain-lain. Ada beberapa yang kita ketemu, mereka juga kaget ada solusi semacam ini di market, terus kita coba, oh make sense, secara bisnis sangat-sangat make sense. Akhirnya mereka working closely sama kita untuk bantu istilahnya, kita jadi semacam tester API-nya mereka gitu yang di open ke market, terutama ke partner-partner seperti Forstock. Jadi akhirnya kita fokus sekarang memang ke brand, tapi kita juga handle beberapa top seller atau merchant seller yang retailer yang mereka bukan brand, seperti itu. Sebenarnya journey-nya ini mirip ya sama M-Target ya. Tadinya juga trying to serve the SME, tapi kayaknya mungkin belum ready atau gimana juga karena ada satu dan lain hal, akhirnya malah ke brand juga ya. Jadi yang lebih enterprise juga ya. Kalau ya benar, kalau bicara SME ya edukasi udah. Iya, pasti.
dulu ya, sekarang sih enggak. Kalau dari sisi brandnya, dari awalnya tuh nggak ada resistance ya untuk join ke Forstock ya? Ya, oke. Kalau dari sisi brand biasanya mereka gini, resistance-nya mereka dulu waktu awal itu channel-nya waktu itu kita belum lengkap, ya kan? Jadi, kalau misalnya gini contoh, Forstock cuma 3 channel tapi ada 3 more channels yang kita belum integrate gitu kan? Kita sama aja manual dong gitu kan brand-nya. Selalu yang kita sampaikan ke mereka adalah ini 6 channel gitu loh. Kalau misalnya 3 udah digabungin, itu jadi 4 channel, Forstock plus 3 channel. Jadi sebenarnya sudah efisien. Cuman mereka bandinginnya kalau totally mau ini ya nunggu 3 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi. It takes more time. Masa mau nggak efisien gara-gara itu? Right? Kalau cuman masalahnya cost, kita akhirnya diskon waktu itu. Oke, 6 channel segini. Kalau misalnya 3 channel, ya kita diskon aja. Right? Make sense kan? Secara bisnis akhirnya, ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Selain itu, reluctance-nya mereka biasanya dari sisi gini. Buka channel baru itu nggak gampang. Kenapa? Karena memang dari sisi bisnisnya, mereka harus sama marketplace-nya, komisi, dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya kita solve buat mereka adalah bukan cuma dari sisi operation, barrier-nya ada beberapa intinya. Tapi kita selalu bilang kalau misalnya barrier ini udah, misalnya ada 5, kita udah solve 3, tinggal 2. Ya tinggal bisa start komersial aja sama marketplace. Other than that, ya I think tinggal distribusiin aja ke semua channel. Jadi more channel is better for them definitely. Karena semakin banyak produk, semakin banyak channel, itu semakin besar kemungkinannya mereka jual produk mereka kan sebenarnya. Bahkan kalau nggak kejual pun nggak ada masalah karena ini performance based gitu kan. Jadi yang jadi adalah benefitnya branding dapat, awareness dapat, more boost dari sisi product visibility. Tapi kalau dapat, mereka baru dapat kepotong komisi lah misalnya. Dan itu semua butuh platform. That's why kita come in. Gitu. Apakah ada fitur-fitur yang Forstock dan M-Target ingin kembangkan untuk mempermudah pengguna atau sedang berjalan atau new features lah mungkin yang benar-benar fresh from the oven?